Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara pemasangan modul sirine. Modul sirine yang kali ini yang kita pasang adalah modul sirine 12 suara double tune. Modul sirine ini banyak kita temukan di toko-toko online maupun di toko aksesoris kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu kita gunakan toa. Ini disebut juga dengan toa garcon. Pada video minggu lalu atau bulan lalu saya pernah menerangkan bagaimana cara modifikasi toa garcon ini, dan toa ini sudah saya modifikasi ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti cara pemasangan modul sirine 12 suara di kendaraan bermotor. Pada kesempatan kali ini untuk pemasangan sirine, saya kebetulan memasangnya di motor Honda Vario ya, Honda Vario Tekno. Sebelum kita pasang ya tentunya kita harus membuka bodi bagian depannya, bagian depan Vario Tekno. Pada kunci kontak Vario Tekno ini ada empat kabel ya, empat kabel. Yang kabel pertama itu warnanya merah putih, terus warna hitam merah, dan warna hitam putih. Ya. Di sini kita cari mana yang arusnya langsung dari aki dan mana yang dari kontak. Bedanya yang dari aki itu kunci kontaknya walaupun kita matikan itu tetap dia ada arus listriknya. Kalau misalkan yang dari kontak itu, kalau kontaknya mati dia tidak ada arus listriknya. Jika kontaknya hidup maka dia ada arus listriknya. Kita coba satu persatu dari warna merah putih, kita tes. Ini kita gunakan tes pen buat ngetes aki. Ya, di sini kunci kontaknya mati tapi dia tetap hidup. Berarti ini langsung dari aki. Ini warna kabel warna merah putih. Selanjutnya kita tes warna hitam, kabel warna hitam. Tes, ini keadaan mati. Kita coba kontaknya kita hidupkan. Kunci kontak hidup, maka arus listriknya ada. Kita matikan kembali. Yang kedua kita tes warna merah hitam. Merah hitam kita tes, kita tusuk ya. Ini sangat sulit juga sih pemasangan di sini ya, karena kabelnya sempit, tempatnya juga sempit. Kalau misalkan bisa dibuka soketnya sih sebenarnya bisa. Langsung kita buka soketnya. Ini mati. Coba kita tes, kita hidupkan. Mati, tetap mati. Berarti ini tidak kena. Nah, ini kita hidup ya, warnanya hidup. Nah, kondisinya ini kunci kontaknya hidup, dia hidup. Kita matikan kunci kontaknya, dia masih hidup juga. Terus selanjutnya warna hitam dan putih, kabel hitam dan putih. Kita tes. Tak. Kontaknya hidup, dia ikut hidup. Kontaknya mati, dia mati. Di sini kita ada dua kemungkinan ini. Yang pertama kabel warna hitam putih, ketek ya, atau kabel warna hitam. Kita cek kabel hitam, udah nyala, mati. Sebenarnya sih ada dua jenis dari Honda itu ada empat nih, seperti Honda Tekno ini ada 4 kabel. Kalau Yamaha itu ada 2 kabel kalau nggak salah sih. Kalau 2 kabel itu gampang, itu dua-duanya setrum, itu bisa
kita pakai langsung di antara 1-2 kabelnya itu. Ini sekarang kita gunakan, kita coba kabel warna hitam, kabel hitam putih ya. Kita pakai setrum yang kabel warna hitam ini. Kita suntik aja ya, kita nggak usah buka soketnya. Kita gunakan cutter ini buat nyuntik kabel warna hitam putih. Ingat, hati-hati jangan sampai putus, soalnya agak susah juga tempatnya di sini, agak riskan. Ini kita gunakan kabel buat penyambung dari arus listriknya. Kita gunakan kabel secukupnya. Ini kita tes apakah ini sudah sambungan ini sudah mengandung arus listrik ataukah belum. Caranya yaitu seperti tadi, kita pakai tes pen tes arus listrik aki. Ini mati, ini kontaknya kita coba kita hidupkan. Ini sudah nyala, berarti ini sudah dialiri arus listrik. Selanjutnya kita cari masanya. Ini sudah mengandung arus listrik ya. Kita cari masanya. Sebenarnya sih untuk lebih efisien atau lebih enaknya kita menggunakan 2 kabel, warna hitam dan warna merah. Kebetulan di sini saya nggak punya warna hitam, tapi dua-duanya warna merah. Tapi nggak apa-apa. Yang pertama kita cari masanya. Masanya itu gampang, dimana aja bisa. Yang penting itu ada besinya. Di sini kita cari baut yang nempel di besi. Seperti di sini ya, kita coba di sini. Coba kita tes kembali ya, apakah masanya ini sudah dapat kita gunakan nih. Kadang-kadang kita tidak hanya sembarangan menempel, kadang-kadang kan bisa terpengaruh sama bodi yang plastik atau gimana, atau yang berhubungan dengan karet. Ini kita tek saja dari sini masanya. Terus arus listriknya kita tes di sini. Ini kunci kontaknya dalam keadaan on. Tes. Ternyata nyala. Berarti di sini sudah bisa kita gunakan untuk memasang sirine 12 suara tadi. Jangan lupa kita matikan kunci kontaknya.
Perlu diketahui ya, untuk pemasangan sirine di kunci kontak itu ada dua manfaatnya. Yang pertama, bisa kita gunakan itu sebagai alarm anti maling. Sirine 12 suara maupun landun dan sengken itu bisa kita gunakan buat alarm anti maling. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Selanjutnya kita persiapkan yang tadi saya bilang, yaitu 12 suara, modul 12 suara double tone di sini. Di sini juga sebenarnya sih ada cara pemasangannya. Modul sirine 12 suara double tone. Satu kabel merah ke setrum ya, kita sudah pakai kabel merah. Untuk kabel hitamnya ke masa. Kebetulan saya tidak punya kabel hitam, jadi saya tetap gunakan kabel merah. Dua kabel biru atau hijau kuning ke toa. Ini kabel biru ya. Baiklah, kita siapkan dulu modul sirinenya. Perlu diperhatikan juga ya, untuk modul sirine 12 suara double tone ini kemungkinan besar nih, saya baru kemungkinan besarnya ini di dalamnya ini terdapat banyak komponen-komponen elektronik. Kalau menurut saya komponen elektronik itu tidak tahan air. Itu maksudnya kalau misalkan terkena air itu menyebabkan bisa rusak. Ya, untuk mengantisipasinya kita gunakan atau kita tutup dengan plastik. Ya, di sini juga saya gunakan plastik biasa untuk membuat es ya. Kita tutup sini. Ini gunanya untuk supaya tidak masuk air. Kita solasi hitam. Saya yakin teman-teman juga sudah pernah memasang modul sirine ini. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana modul itu bisa awet kita gunakan. Ya, saya rasa cukup di sini aja biar tidak masuk air. Untuk pemasangan modulnya juga kita perlu perhatikan bahwa ini ada kabelnya ya. Jangan sampai kita masang seperti ini. Ini sama aja kita mengasih luang buat masuk air. Bagusnya sih seperti ini pemasangannya. Jadi air cuma datang dari sini jatuh ke bawah. Jadi tidak masuk lewat kabel. Ini kita selipkan ya di mana aja sebenarnya agar aman ya. Ini kebetulan ada tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Atau di sini ya lebih amannya atau gimana ya, di sini kali. Cari di sini ya, di sini menurut saya sih aman. Di sini kita gunakan solasi atau kabel tis ya, kita gunakan kabel tis. Saya rasa di sini sudah kuat ya. Sudah pas. Selanjutnya kabelnya kita naikin ke atas. Ini dalam hati-hati biar supaya dalam pemasangan kabelnya ini jangan sampai ada yang ketekuk gitu ya. Selanjutnya ini kita taruh atas. Selanjutnya kita pakai toa garcon ini. Untuk para biker sih sebenarnya kalau pakai toa yang kecil ini atau simpel ini bisa kita selipkan di dalam sini, atau toa-toa besar itu bisa ditaruhkan di bodi dashboard depan ya.
Kebetulan saya pakainya toa yang kecil ini. Buat sementara kita taruh di sini dulu ya. Untuk kabel warna biru kita tempelkan ke kabel toa. Perlu diketahui ya, dalam pemasangan modul sirine itu sebaiknya, menurut saya nih, sebaiknya itu kabel yang ke toa dulu kita pasang agar aman ya. Kabel toa kita pasang, kita solasi biar aman. Ini sih sebenarnya kalau kabel toa ini bebas bolak-balik, nggak berpatokan warna ini ke kabel warna ini, kabel warna itu ke kabel warna itu. Jadi bebas bolak-balik kalau kabel toa. Kita solasi juga. Selanjutnya yang kabel setrum ya, tadi kita ambil dari setrum kunci kontak vario. Itu saya ulangi kembali ya, kabel kontak vario itu yang kita gunakan itu warna hitam putih. Kita coba warna hitam putih ya. Ini sudah mengandung arus listrik ya. Kita tempelkan ke kabel modul sirine 12 suara ya, yang warna merah. Kita tempelkan di sini. Kita solasi, jangan lupa disolasi biar aman, biar tidak terjadi korsleting. Terus kabel massa di si modul sirinenya itu warna hitam, kita tempelkan. Kita solasi kembali. Saya rasa di sini sudah aman semua, sudah terisolasi ya. Kabel setrum, kabel massa, kabel toa. Mari kita cek untuk hidupnya modul sirine. Kita tes di sini. Di sini kunci kontaknya dalam keadaan mati. Kita hidupkan dulu. Ini motornya dalam keadaan hidup, kunci kontaknya hidup. Kita tes apakah dia hidup. Ternyata hidup. Kita tes apakah dia berbunyi. Tes ya. Nah, ternyata dia hidup. Kita tes lagi. Kita matikan kontak. Dia mati. Walaupun kita hidupkan atau kita matikan, dia tetap mati karena dia ikut dengan arus yang ada di kontak motor. Kita coba kita hidupkan motor, kunci kontak motornya hidup. Di sini juga kita bisa matikan ya. Kita bisa hidupkan. Tapi kalau misalkan kunci kontaknya kita matikan, dia mati. Tetap kita on in atau kita off in, dia tetap mati. Ya, seperti itu. Tadi saya menjelaskan bahwa pemasangan setrum di kunci kontak vario ataupun di kunci kontak motor lain, jenis lain pun, itu modul sirine bisa digunakan sebagai alarm anti maling. Ya, di sini saya jelaskan ya. Pertama-tama kita hidupkan dulu motornya. Di sini hidup ya. Terus kita matikan. Seandainya kita misalkan apakah kita lagi mau pergi kondangan, rapat atau dan sebagainya. Di sini jangan lupa dalam keadaan on ya. Dalam keadaan on. Ini tombol warna merah atau disebut dengan tombol auto, kita langsung tekan. Tek, tek. Jika motor kunci kontaknya dibobol maling, ini kita dihidupkan dengan kunci T ataupun jenis lainnya, maka sirine ini otomatis langsung nyala. Kita coba ya. Kita matikan. Kita ulangi kembali ya. Ini kondisinya
seperti ini. Misalkan kita tinggal kendaraan motornya, ini jangan lupa, ini dalam keadaan on. Tombol merah kita tekan. Nah, suatu saat jika motor ini kita hidupkan, maka dia otomatis langsung hidup. Kita coba. Tuh kan? Nyala. Nah, di sini aja pemasangannya sudah selesai. Sebenarnya sudah, menurut saya sih sudah 70%, tinggal perapiannya aja. Ini bebas. Kita taruh dimanapun juga bisa. Ditaruh di sini, ditaruh di sini, maupun taruh. Kita coba kita taruh sini aja dulu ya, biar aman. Kita isolasi. Sebenarnya sih nggak hanya 12 suara aja yang kita bisa gunakan buat ibaratnya buat alarm. Sebenarnya bisa landun, senken, maupun jenis sirine lainnya bisa kita gunakan ya. Ibarat mah double fungsi. Kebetulan saya ngebelinya ini 12 double tone, 12 suara double tone. Ibarat mah harganya lebih efisien dan lebih murah sesuai dengan budget yang saya keluarkan. Untuk tombol ininya baiknya sih kita taruh di dekat tangan kita agar mudah kita pencet. Ini sudah. Ini bisa kita tempelkan di sini. Selera sih sebenarnya, bisa kita tempelkan di sini atau bisa satunya lagi bisa ditempelkan di sini. Jadi suatu saat kalau misalkan kita mau jalan, kita gampang mencetnya di sebelah sini. Ya. Ini kita kembalikan lagi ke fungsi semulanya. Sampai di sini aja dalam pemasangan sirine 12 suara. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.